Nah, kembali lagi kita di iHub Talk episode yang kedua. Oke, kali ini Arista sudah bersama dengan salah satu founder juga gitu ya. Kalau mungkin di episode yang pertama kita kenalan buat bisa lebih dekat lagi sama iHub atau Ngalam Innovation Hub. Nah, sekarang kita mau kenalan juga nih. Kita mau mengenal lebih dekat sama salah satu member dari Ngalam Innovation Hub yang sekarang kita juga berkolaborasi nih untuk memproduksi podcast iHub Talk ini. Halo Mas Riza. Halo Rista, halo. Aduh, gimana kabarnya Mas? Baik. Arista gimana kabarnya? Baik, sehat. Kita ini udah memasuki minggu kedua ya kayaknya Mas ya. Kita minggu kedua beraktivitas di sini ya. Iya. Berkarya di sini Wah, lah. siap berkarya di sini. Yes. Ya sesuai dengan namanya ya teman-teman. Jadi Mas Rizal ini adalah founder ya Mas ya. Founder sendiri dari Bingkai Karya. Oke. Nah, Mas Rizal mungkin di sini teman-teman juga udah banyak ya yang mengenal gitu, yang mendengar tentang Bingkai Karya gitu. Tapi mungkin banyak juga yang masih belum paham gitu ya. Bingkai Karya itu apa sih? Apakah jualan fokusnya podcast gitu kan? Atau jualan apa tuh bingkai-bingkai? Nah, iya ya jualan kan? Bingkai-bingkai, jualan frame foto gitu kan? Atau kayak gimana? Nah, mungkin boleh diceritain nih Mas Rizal awal mula sebagai seorang founder gitu ya membentuk Bingkai Karya ini itu gimana ya? Seperti apa? Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, terima kasih Arista ya, juga Hubos semua ya yang nonton podcast ini di episode 2 ini. Jadi tadi udah dikenalin ya, saya Rizal dari foundernya Bingkai Karya gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu Bingkai Karya itu tahun 2018. Oke. Nah 2018 itu ketika aku masih kerja kantoran di Surabaya. Nah itu kan waktu kerja kantoran kan aku juga sambil ya ngeles-lesin musik gitu kan, terus sambil waktu itu udah tertarik ke dunia desain grafis dari 2017. Jadi awalnya emang freelancean gitu loh, freelance desain grafis gitu ya, kayak teman-teman foto, desain, ilustrator gitu ya. Cuman aku mikirnya aku kan agak maluan nih sebenarnya. Kalau pakai nama Rizal Rosyadi gitu, kayak ini punya saya Rizal Rosyadi gitu. Jadinya waktu itu udah pakai nama Bingkai Karya gitu. Jadi 2017 aku mungkin beli kayak kamera segala macam buat merealisasikan menjadi seorang desain grafis gitu kan. Nah, udah 2017 itu hanya 2018 itu mulai start pakai nama Bingkai Karya itu sebagai kayak kalau butuh desain aku bisa loh gitu. Ini pakai aku punya Bingkai Karya nih kayak tempatnya padahal sendirian waktu itu kan. Dikira biar kayak ini kayak hub apa gitu ya. Biar kelihatan profesional gitu ya. Kayak udah punya company sendiri. Enggak apa-apa, itu strategi branding ya Mas ya. Okay, jadi waktu itu udah pakai nama Bingkai Karya gitu, padahal masih sendiri gitu kan, ngerjain ya kayak mungkin dulu belum terlalu booming ya, kayak ngerjain sosial media gitu loh. Sosmed 2018 kan masih gak booming ya gitu. Jadi waktu itu udah ngerjain ya UMKM gitu loh. Ya mungkin sama ya kayak Majestic ya dulu ya. Jadi tapi personal waktu itu dulu aku approach-nya waktu di Surabaya, bikin tuh kayak desain gitu kan. Oh ini tak desainin gini-gini. Terus ya gitu-gitulah. Oke, berarti awalnya Mas Rizal ini adalah seorang graphic designer. Iya, sebenarnya finance aku malah. Pertama finance kan kantoran waktu itu kan. Finance. Ngajar musik, desain grafis gitu kan. Ngajar musik apa nih Mas? Vokal kah? Dulu gitar gitu. Gitar. Jadi kayak ya ngajarin. Gitaris ini ya bos ternyata. Iya. Kalau Google nama aku ya nama Rizal Rosyadi masih artis musik gitu. Oke. Iya, tapi enggak yang gitu-gitu amat ya. Oke, habis ini kita googling, kita coba cek namanya Rizal Rosyadi yang keluar apa. Oke. Ya gitulah. Waktu itu masih jadi kan orangnya kan aku kalau habis ngantor gitu kan sore kan nganggur gitu loh. Aduh ngapain ya gitu. Akhirnya waktu itu lah musik terus lihat-lihat di ke influence lah teman-teman. Dulu udah suka graphic design kan. Desain ini kayaknya ada peluang nih buat desainin teman-teman ya kayak UMKM lah terus segala macam gitu kan. Udah dari situ berarti pulang ngantor langsung
ngerjain. Oke, kalau Gitu-gitu. boleh di-spill dikit nih ya Mas, dulu kerja sebagai accounting ini apakah di perusahaan swasta atau gimana gitu? Karena kan biasanya nih ya orang-orang kalau kerja kantoran itu kayak udah capek gitu kan Mas Oh, di iya, kantor. Ini kok masih kepikiran gitu buat cari side job Side gitu job ya, ya, dan dijalanin sendiri pula kayak Ha-ha. gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu ini aku malah sebenarnya apa ya? Kalau karir petku itu malah aneh sebenarnya. Oh aneh. Jadi sebelumnya ke kantoran ya, ke supervisor itu aku dulunya itu engineer. Teknik alat berat. Dari engineer Engineer. alat berat. Iya, jadi kayak betulin alat berat gitu loh. Trouble terus ya engineer lah pada umumnya. Jadi otomotif gitu lah istilahnya, tapi alat berat gitu kan di pertambangan gitu kan. Nah, dari situ waktu aku jadi engineer itu, jadi mekanik itu, aku kuliah gitu loh. Kuliah ngambilnya ekonomi. Oke. Oh Gitu. jadi kuliah sambil kerja. Sudah sambil kerja gitu. Oke. Dan apa ya? Ya namanya kerja awal-awal ya gitu kan kayak kayaknya aku nggak into sini deh gitu. Aku pengen nyoba kantoran deh, tapi apa ya yang ilmu yang bisa kan? Oh ya ekonomi dong. Ekonomi kan bisa dipakai semua kan. Betul. Segala sektor bisa ada ekonominya kan. Dah belajar ekonomi lah, belajar ekonomi. Belum lulus tuh ekonomi, tapi udah cabut dari yang pertambangan itu kan. Terus balik ke Malang cari kerja. Pokoknya aku nggak mau engineer lagi, aku pengen kerjanya kantoran gitu kan. Oke. Ya. Ada apply pakai ijazah alat berat itu gitu loh. Tapi ngelamarnya kayak yang Accounting, ya gitu-gitu loh kayak kan di gitu-gitu. kantoran gitu kan. Ya adalah hanya satu nerima gitu kan. Jadi waktu interview tak bilang ini walaupun ijazahku gini, aku pasti bisa ngitung-hitungan keuangan masih bisa loh gini. Oke. Udah jadi waktu itu keterima kan dari accounting itu, akhirnya kuliahnya nggak tak lanjutin. Karena sebenarnya goalsku kuliah kan adalah coba bisa kerja kantoran. Oh, Ya nggak sih gitu. Oke. Ya, aku pending lah, bukan nggak tak lanjutin, jadi aku Oke. skip dulu lah. Karena udah coba fokus ke kantoran. Ya, coba fokus ya 9 to 5 gitu kan. Akhirnya kebawa lah, masih sisi kreatifnya kan masih bawa ya apa ya gitu. Dulu kan suka musik emang kan. Masih musik iya, terus desain grafis ya gitulah. Oke. Patternnya. Akhirnya 2018 bikin Bingkai Karya itu. Berarti Mas Rizal ini asli Malang ya? Asli Malang. Asli Full Malang. asli Malang. Oke, barusan tadi saya mau nanya gitu. Kayak ini Mas Rizal bisa jadi seorang engineer di alat berat, tapi kerja kantoran sebagai accounting juga, kuliahnya apa? Iya, kuliahnya teknik alat berat sampai sekarang. Masih diploma Oke. teknik alat berat, tapi ini udah OTW S1 ekonomi. Yang tak lanjutin Oh, yang kemarin iya. itu kan. Iya Mas, sayang ya. Sayang gitu loh. Karena waktu itu kan tujuannya kan awalnya kan emang buat kerja kantoran. Tapi kan udah kecapek. Terus sekarang pengen lagi pengen jadi dosen nah. Dosen kan harus S2 kan minimal sekarang. Berarti kan S1-nya harus selesai dulu kan. Iya. Oh ya, aku masih punya S1 yang nanggung tuh kan. Harus selesai dulu. Oke, Gitu. oke. Nah, ini agak sedikit bikin aku penasaran Iya, sih ya kan. Istilahnya Mas Rizal juga udah akhirnya gitu ya menemukan sebuah, bahkan membuat sih ya, kalau aku boleh membuat satu ekosistem kerja yang baru nih di Bingkai Karya. Tapi masih ada keinginan juga untuk menjadi seorang dosen. Iya. Kayak gitu. Kenapa tuh Mas? Iya, kayak intuisiku ya. Maksudnya Wah, orang kan intuisi. intuisi ya. Enggak. Kayak sebenarnya kan kalau kita lahir kan sudah punya intuisi gitu loh. Menurutku ya. Kayak contoh kamu sekarang di mana gitu ya. Istilahnya dicekokin apa nggak masuk. Itu kan intuisi. Contoh kamu suruh kerja kantoran terus tapi kan ada pemberontakan kan. Itu kan sudah bawaan kan sebenarnya kan. Oke. Cekok ini enggak, aku nggak masuk, aku sukanya yang ini gitu kan. Oke. Nah, itu kan sebenarnya udah ada gitu kan. Dan setiap orang beda-beda kan. Kadang ada yang suka di sini, ada yang suka ini. Nah, itu kan macam-macam karena kan udah bawaannya kan. Gitu. Nah, kayaknya aku tak analisa dari dulu ya. Sebuah kerjaan ini kok kayaknya event itu ngajar yang kita suka. Musik pun aku musik ngajar akhirnya kan, ngajar musik. Iya sih. Terus gini kok lebih suka mentoring ya gue. Apa ini menuju ke sini ya? Even sekarang gerak di maksudnya bisnis gini ya. Cuman waktu ngajar gini kok seenak gitu loh. Oke. Oh, mungkin jadi ngajar sih gitu. Iya, Istilahnya mungkin callingnya gitu ya, atau panggilannya itu kayaknya ke adalah situ. ke arah situ gitu. Soalnya Wah. happy sih ya. Ya walaupun okay. Kerjaan juga happy ya sekarang ya. Cuman kayaknya iya deh ngajar itu enak sih menurut gitu. Oke. Sharing gitu kan. Panggilan personal setiap Iya. orang gitu ya. Tapi Hubus juga perlu hati-hati nih ya, jangan karena kita mager dikit gitu ya, atau mungkin ada beban kerja yang agak berat dikit, terus akhirnya kita kayaknya ini bukan panggilanku. Iya. itu gimana tuh itu Mas? itu kan proses sebenarnya kan. Sama kayak
aku tadi kan sebenarnya engineer. Tak jalani aja kan, even 4 tahun kan. Jalani 4 Wow, tahun. 4 tahun. Iya, Oke. terus soalnya jadi ke kantoran itu 3 tahunan lah seenggaknya. Itu kan. Tapi kan itu kan asa proses enggak moro dini dasarannya langsung kabur, ini kabur, tapi kan Oke. jalani. Tapi itu penting maksudnya kan, jadi kita tahu sudut pandangnya sebagai engineer itu gimana sih, sudut pandangnya orang kantoran gimana sih, finance gimana sih, kreatif gimana sih, media gimana sih. Jadi kan macam-macam tuh. Nah akhirnya disitulah mungkin muncullah triggernya gitu loh. Jadi apa ya, kalau dapat apapun dipelajari dulu lah gitu, dipelajari dulu, jalani dulu. Ya mungkin sampai ada satu titik, oh kayaknya emang kesini ya gitu loh. Tapi nggak yang gini, maksudnya nggak yang sekarang kan banyak butuh lompat kan, maksudnya kan kayak baru segini aja ke pressure, aduh kayaknya bukan deh kesini, aduh bukan deh, itu padahal belum done gitu loh, maksudnya belum dapat insight apa ya, kayak cuma dasarnya doang, belum sampai ke kulitnya, sehingga sampai kulitnya dulu lah, tahu bisa ngerjain, oke bisa ngerjain dan ini oke pindah gitu kan. Oke, nah itu tuh apa ya, ada boleh di-share nggak sih Mas kayak batasnya atau limitnya itu kayak gimana gitu? Karena sekarang ya seperti kita tahu gitu ya, banyak mungkin anak-anak muda yang sukanya tuh mencoba hal baru, kayak gitu. Nah ini antara entah memang dia yang mudah bosan atau jangan-jangan ya emang pengen explore gitu ya, atau memang ya dia emang nggak betah aja kayak gitu loh Mas. Iya, apa ya, kalau mungkin kalau aku dulu itu kan karena sambil mungkin kerja yang utamanya ada gitu kan, jadi kan menanggung finansial kita gitu kan, kita tetap harus ada, cuman pulang itu explore yang lain kan gitu loh, cobalah jadi desain grafis, jadi ngajar musik gitu ya. Terus nyaman segala macam kan, akhirnya kan dapat ya income tambahan lah gitu kan. Sampai akhirnya kita harus milih, ini kok agaknya berhasil dikit ya gitu, berarti kan oke, saatnya sekarang waktunya, kalau umpamanya aku full time di sini, ini yang udah tak pelajari hampir 2 tahun tak tinggal, itu efeknya gimana sih? Tetap ada. Maksudnya kalau muda kan ya tetap kalkulatif, kita harus punya safety netnya juga, tapi kita harus seenggaknya punya agak agak nekat lah. Nekat tapi terkalkulasi gitu loh. Maksudnya ketika switching profesi, seperti apa yang mau kita tuju gitu kan, kita mau kesini kayaknya ini oke, dan aku punya experience yang lain nih gitu kan, tapi seenggaknya ada kalkulatif gitu, seenggaknya ya jangan pindah switch moro nggak punya duit gitu kan, tapi harus tetap dikalkulasi gitu, maksudnya kita tetap seenggaknya aku masih bisa makan, masih bisa ini, masih bisa cicil ini, oke aman, aku switching gitu. Tetap gitu kan, jadi aku gitu loh. Jadi ketika mungkin Bingkai Karya udah ya lumayan ada settle gimana, oke ini kayaknya bisa deh aku full time ini, outputnya kan jadi lebih besar deh gitu kan. Udah mau nggak mau harus ngambil keputusan itu kan gitu, walaupun itu kan comfort zone sebenarnya, tapi kan sedikit nekat lah, agak ya keluar dari comfort zone lah, tapi kan nyoba hal baru kan gitu, experience yang baru supaya skill up juga kan, yang bidang yang mungkin kita udah nemu lagi kan, ternyata di sini keren ya, coba explore lah. Nah itu sampai akhirnya ketemu tadi benang merahnya, oh ya kayaknya ngajar deh, tapi proses ya itu ya, nggak yang tiba-tiba mau kesini gitu. Oke. Mungkin Jadi itu, memang tidak ada yang instan ya, Mas Rizal ya. Pun seorang Mas Rizal yang sekarang ada di sini sebagai seorang founder Bingkai Karya, ternyata latar belakangnya, backgroundnya, pengalamannya juga begitu panjang gitu ya, bahkan ya jadi karyawan dulu, jadi kali, ini dulu kayak gitu. Oke, nah sekarang kembali lagi nih Mas ke Bingkai Karya, kayak gitu. Momen apa yang akhirnya membuat Mas Rizal yakin kayak oke, aku fokus ke Bingkai Karya gitu? Jadi waktu itu kan 2015 tadi ya, desain, terus pingin bikin media gitu kan. Aku kok sharing sama Arista gitu. Arista ini inspiring banget ya gitu ya. Aku pingin lah mau nularin insight-nya Arista itu ke teman-teman yang lain supaya nanti sama-sama termotivasi gitu loh, harapannya gitu kan ya, walaupun nggak banyak ya 10 orang atau berapa kan dengan dengerin gitu kan. Dari situ kepingin aku sharing sama ini ya apa tak rekam terus aku upload gitu kan. Nah dulu kan masih sendiri ya mikirnya kan, apa bikin vlog gitu ya atau gimana. Nah, tapi kalau bikin vlog kan effortnya lumayan tinggi ya, karena secara produksinya kan SOP-nya banyak gitu. Ya udah yang simple apa ya, aku waktu itu suka dengerin TED Talks di SoundCloud gitu kan, dengerin audio gitu kan.
Udah kita bikin podcast lah gitu kan. Dulu waktu belum ada tuh Belum- podcast video yang belum booming yang ya. belum waktu itu bikin lah gitu. Dan dari situ akhirnya mulailah produksi ya seminggu sekali waktu itu kan bikin media gitu kan. Terus Oke. ternyata media ini menarik ya karena kan media kan gimana kita ngasih informasi ke orang kan gitu kan. Mm-mm. Ya harapannya apa ya kalau ngajar tadi kan kayak ngajar kan banyak informasi kan gitu. Kayak pingin lah ada medium ngajarnya gitu kan pakai media gitu. Ya udah akhirnya 2018 itu bikinlah media kecil-kecilan. Bingkai Karya punya media namanya Bingkai Suara awalnya. Oh, Channel yang satu oke. itu loh itu Ya, itu awalnya Bingkai Suara. itu waktu itu yang nge-host sendiri, ngedit sendiri, nganu sendiri gitu kan. Udah ngobrol sama teman sendiri aja gitu kan dulu. Ya, kalau scroll di bawah itu episode 1 obrolan sama temen gitu loh. Oke, Gitu. jadi istilahnya produk pertamanya Produk pertama Bingkai untuk Karya itu media. adalah Bingkai Suara Ya, itu Bingkai tadi. Suara itu produk medianya kita yang pertama gitu kan. Oke, Gitu. itu podcast gitu ya Mas Podcast ya. emang audio. Hmm. Karena kan waktu itu dia di Amerika juga booming kan, yang audio ya gitu. Ternyata kalau kita lihat risetnya di Indonesia itu ternyata tidak terlalu oke gitu. Karena di Indonesia habitnya itu masih orang suka visual Betul. dan nikmati konten masih stagnan gitu loh. Kalau di Amerika kan sambil driving. Jadi kan karena di sana kan apa ya? Istilahnya Grab and Go itu kayak masa kopi nongkrong di sana pun ya istilah dalam toko itu kurang laku gitu. Iya, Yang banyak kan iya. kopi Grab and Go karena waktunya kan tight banget kan mereka Betul, kan. betul. Jadi gimana caranya mereka bisa multitasking. multitasking sambil dengerin konten sambil driving sambil dengerin konten sambil kerja gitu kan. Nah, cuman kata diri saya di habitnya Indonesia masih banyak suka yang nikmati konten sambil stagnan. Stagnannya sambil ya nonton nyantai gitu. Iya benar. Bahkan sekarang lebih ke kayak istilahnya TV itu pindah ke YouTube gitu kan. Iya, pindah ke Kayak aplikasi-aplikasi streaming juga kan gitu. Emang dasarnya orang Indonesia sukanya audio visual gitu Iya, ya Mas masih ya. suka visual gitu kan. Oke. Nah, kalau ini kan berarti udah ada 4 tahun 4 ya tahun, Mas, ha. kurang lebih Bingkai Karya berkarya gitu ya di dunia media digital Ya, di berarti industri ya. kreatif lah. Industri kreatif, oke. Nah, dari Bingkai Suara, kemudian ada produk-produk apa lagi nih Mas yang sudah berhasil istilahnya apa ya, diproduksi Diproduksi gitu ya, sama ha. Bingkai Karya. Ya, jadi tadi 2018 awal gitu kan. Nah, 2018 akhirnya ada tuh momennya, jurnalis ini ternyata keren ya. Ya, aku kan mau bikin media kan. Gitu. Cuman aku kan harus tahu dasarnya dari mana gitu kan. Resign dari kantor, masuk ke media yang beneran komersil Oke. gitu kan. Buat belajar sebenarnya itu. Jadi wartawan Mas. Jadi musik director. Oh, jadi musik director. Musik Oke. lagi kan, Iya, musik iya, lagi iya, gitu iya, kan. iya. Karena ada basic musik gitu kan. Aku mau masuk ke media komersil tapi apa yang cocok sama aku ya gitu. Jurnalis aku bukan penulis yang bagus gitu kan, bukan Berarti radio Mas. radio yang oke. masuk apa yang media ya. Oh ya aku kan punya basic musik ya. Hanya adalah satu, ini ada cari musik director nih gitu. Masuklah jadi musik. Tapi kan di situ posisi tapi belajar gimana sih media komersil generasi yang lama karena podcast ini bawa generasi ketiga internet. Generasi sebelumnya kan ada radio. Gimana sih SOP-nya radio bikin program, terus marketingnya gimana, terus gimana cara segala macamnya lah. Nah, dari situ akhirnya belajar dari situ. Resign dan belajar dari nol sih, dari ya start new karir lagi kan. Iya, Gitu. Akhirnya di situ belajar media. Nah, akhirnya 2019 join ke media komersil, belajar sambil apa yang kita dapat dari generasi lama kita implementasikan dan dimodifikasi sesuai dengan teknologi yang sekarang ada gitu loh. Jadi aku combine gitu loh istilahnya. Nah, dari situ akhirnya aku belajar cara bikin konten itu kayak gini, cara produksi sebuah program itu kayak gini, itu dari situ, cara marketingnya itu kayak gini, itu dari situ akhirnya. Dari situlah akhirnya keluarlah mungkin program-program kita agak improve, mungkin ada podcasternya gitu kan, sudah ada intinya, terus ada undang-undang talk show gitu-gitu kan. Dari situlah akhirnya berkembang, terus akhirnya bikin kompetisi juga, sempat pernah juara satu podcaster sama VU-nya jadi talentnya kita kan Amir Indana gitu kan. Sampai sekarang kan gitu, bawain program gitu kan. Dari situ baru tahu gitu. Terus akhirnya bikin channel kedua Bingkai Gadis ya, itu Rima Nadia gitu kan. Hanya ya transform ada Bingkai Science, terus ada Before 930, ada Unpacking Podcast, ada Chromatica, akhirnya
macam-macam tuh. Oke, nah bikinnya. total sekarang udah ada berapa channel, Mas? Kalau dari Bingkai Karya sendiri ada 3, Bingkai Suara, Bingkai Kadif, Bingkai Science. Oke. Cuman yang non dari kita masih yang kolaborasi itu ya mungkin ada Before Nene 30 itu sama Winda, and Packing itu sama Kelvin, Chromatica itu sama Ervan gitu kan. Itu yang berarti ada 6. Oke. Ada 6. Kemudian dari tahun berapa Mas memutuskan untuk, kan awalnya tadi bangunnya sendiri nih ya, memutuskan untuk oke aku nggak bisa sendiri lagi nih, itu ya. aku harus hire crew gitu, aku harus punya karyawan. Nah itu mulai tahun berapa? Tahun 2000 pandemi itu 2021 kayaknya. Oke. 2020 akhir. Agustus ingat aku. Wow, 2020 berarti belum ada 2 tahun ya Mas, berarti 2 tahun sendirian. Ya kan sendirian tuh kan. Luar biasa. Ya kalian kan ngerjain Oke. ya medianya udah lumayan bisa padahal bingung ngembangin ke media kan. Terus yang desain siapa nih gitu kan, karena saya masih megang orang kan gitu, desain dan segala macam, baru desain ini bikin caption lagi kan gitu. Aduh kayaknya butuh temen deh gitu waktu itu. Ya buka oprek-oprekan gitu kan, akhirnya buka oprek Agustus itu 2020 adalah satu yang masuk gitu. Ya bantuin lah asal desain segala macam, fotografi gitu-gitu kan, yang lebih jago dari aku jelasnya kan gitu. Tuh hanya Ya. berdua. Oke, itu 2021. 2020 akhir Agustus. 2020 Agustus 2020 itu 2020 pertama. akhirnya mulai punya tim. Ya tim itu si Oke. pertama, terus yang kedua kan kita bikin kompetisi kan. Lah bikin kompetisi akhirnya juara satunya Amir sama Indana kan akhirnya jadi podcasternya Bingkai Karya gitu kan. Oke. 4 Yes. November dari itu berempat. si Rima sama Nadia waktu itu aku calling karena dengerin dia siaran gitu kan. Dan itu satu sama Amir itu saya satu organisasi lah. Mir siapa nih Mir gitu kan gitu. Karena waktu itu udah pingin bikin channel yang agak kontra gitu, bukan agak kontra, segmennya agak beda. Bikin segmen yang perempuan gitu kan. Oh ini ada nih siapa waktu itu, ya udahlah 2 November itu langsung ketemu Nadia sama Rima, oke. Dan jadi sampai akhir 2020 itu berenam. Sampai akhir 2020 itu berenam, dan sekarang ini udah ada berapa banyak nih ya Mas ya? Kayak tiap hari digilir juga kan ya Mas ya yang ngantor di sini. Berapa ya sekarang? Tadi total sama mungkin yang internship Kayaknya ya. hampir 20-an nggak sih? Iya, 17-18 lah kalau nggak salah. Wow, Gitu. oke. Dan itu belum termasuk podcaster ya? Termasuk Oh, podcaster. sudah termasuk podcasternya. Wah, gila ya. Berarti kayak gitu Mas belajar tentang ini juga nggak sih? Tentang how to manage the team. Ya, itu. Kayak gitu. Itu gimana tuh Mas? Ya. Ada sempat ikut trainingnya kah? Atau mungkin gimana? Karena kan dari orang yang mungkin biasanya kerja sendiri kayak gitu ya. Itu agak susah tuh Nah, gitu. itu tuh gimana tuh Mas? Ya itu dari situ kan ya waktu itu kan emang sering-sering lah ke teman gitu kan, dan karena basicnya aku juga maksudnya kayak teman-teman, maksudnya juga kreator ya, bukan dalam tanda itu bukan bisnis bukan dari bisnis ya keluarnya, jadi dari kreator, jadi emang sisi perfeksionisnya ada gitu kan. Kadang hal yang kecil itu maksudnya masih tak lihat gitu loh, jadi ya itu mulai pelan-pelan harus belajar gimana caranya semi autopilot gitu loh. Jadi udah masrahin apa ya, kayak bukan tanggung jawab ya, tapi kayak asisinya gitu, apa ya, kayak tanggungannya itu selain ke orang lain gitu loh, untuk ya untuk maksudnya udah dipercayain ke orang lain gitu loh. Contoh desain gitu, maksudnya dalam kan kayak aduh kok gini kan ada sisi gitu ya. Masih ada sisi kayak ini bukan desainku gitu ya. Tapi ya itu mau belajar situ kan sering sharing gitu, gimana ya cara ininya ya. Dan ya akhirnya sharing sama teman-teman mungkin yang udah jalan industri gitu kan. Oh ya udah itu tinggal ya istilahnya kasih kepercayaan lah gitu loh. Belajar tuh dari 2020 ngasih kepercayaan gitu kan. Tapi tetap harus di maintain dari awal gitu loh, untuk supaya nyamain taste-nya gitu loh. Gitu. Supaya tetap Bingkai Karya tapi deliver ke orangnya gitu loh. Ngasihin value-nya kita itu kayak gini nih gitu. Gimana transfernya ke orang gitu, dan akhirnya dia sama-sama kita satu visi satu misi jalan bareng. Nah gitu kan baru kita bisa ngasih, ya kita udah bisa jalan sendiri dengan contoh aku fokus di mana, dia fokus di mana, tapi tetap satu visi satu misi gitu. Ya itu ya belajarnya ngasih kepercayaan itu tadi sih. Ya, emang agak susah sih karena nggak tahu, menurutku kayak ya kalau kita salah ngasih kepercayaan ke orang itu kadang ya fatal juga ya. Kan gitu kan nanti karena yang dibawa kan brandnya kan gitu kan. Nah ngembalikan posisi brand
ketika nggak sama ke jalurnya kan agak lama kan gitu loh. Jadi ya itu sih sekarang sih agak tetap belajar lah buat gimana caranya ngasih kepercayaan gitu loh gitu. Itu sih karena ya itu sih tadi kan bener ya, kayak ngasih kepercayaan ke orang itu investasi yang paling mahal lah istilahnya. Kepercayaan, contoh aku percaya ya kayak pacaran gitu kan, ya nggak sih, ya nggak kayak ya nggak sih kayak Iya, kasih iya, iya. contoh sakit hati itu sebenarnya kan yang sakit kan kasih kepercayaan, kamu percaya ke dia terus dia mengkhianati kan. Oke lah, kalau mungkin kalau Mas ini nggak sambil curcol kan? ya kalau itu betul ya, kalau itu betul lah. Tapi Iya, ini iya. ilustrasi aja gitu kan. Ya. Yang bikin sakit kan ketika kita percaya dan udah cerita segala kasih kepercayaan ke kamu terus kamu mengkhianati gitu kan. Kalau mungkin Iya kalau sih. komoditas atau uang ya itu mungkin bisa diganti lah. Ketika putus ya nggak mungkin lah kayak tagihanku segini kamu ganti ya. Gitu. Ya Tapi ada yang kayak gitu ada loh kan, Mas. tapi kan maksudnya yang lebih sakit kan ada kepercayaannya kan. Aku percaya kamu sama Iya bertahun-tahun kok gini gitu kan. Bikin Iya nggak sih? lama move on-nya. Ya lama ya nggak sih? Yang lama kan Iya, di iya. situnya kan, yang maksudnya bikin ya itu sama kayak di bisnis sebenarnya. Jadi kayak di bisnis kayak kita ketipu orang uang itu ya udahlah. Maksudnya ya bisa diganti komoditas, tapi kalau udah kasusnya kayak di hianati secara kepercayaan segala macam kan susah kan nantinya kan. Kayak Oke. movingnya ke sini kayak Oke. kamu udah dicap Saya gini nih. curiga nih, jangan-jangan Mas Rizal punya trust issue. Iya. Oke. Ya nggak sih, ya itu sih Iya, iya. yang tetap masih belajar tuh gimana deliver value ini sih dan ngasih kepercayaan ke orang itu sih. Oke, lebih sulit mana Mas kerja sendiri nih ya, membangun dari awal sendiri, atau justru sekarang nih ketika udah punya tim, udah banyak gitu kan SDM-nya, tapi Mas yang harus jadi leader buat memimpin mereka? Iya sih. Kalau ini ada enak nggak enaknya sih. Oh, Sendiri tuh enak karena bekerja sendiri gitu kan. Jadi nggak ya udah ya aku ngerjain gini gitu kan. tapi waktunya habis. Pastinya kan? habis, tapi kan gini, asa impactnya kita kan akhirnya kan juga terhambat. Ya, yang ngomong cuma satu orang tok gitu loh. Kita kan Oke. pingin deliver value bikin karya gitu kan sebagai ya sekarang kan media gimana cara ngedukasi lah, gimana ngasih influence lah ke banyak orang gitu kan. Tapi kalau yang ngomong satu orang kan ya nggak cukup. Nah itu kan harus bawa matriksnya kan banyak, kayak secara kontennya harus banyak, gimana ini harus banyak, ini harus dibagi tim kan. Nah dari situlah mulai ngebikin kayak divisi-divisi gitu kan. Oke, yang dari berita ini yang karena kita kan lama-lama jadi transform kan, akhirnya yang dulu jadi desain grafis lama-lama juga berubah gitu kan. Akhirnya sekarang kita jadi full media kan, media podcast network sama portal online kan. Nah, jadi sekarang ada website juga, ada segala macam, ada talk show juga. Itu kan kalau di handle sendiri, apa yang di handle sendiri dengan kita kan opportunity jadi berkurang kan. Jadi Iya sih. hari ini talk show 3 gitu kan. Waktu di handle sendiri kan ya mampu juga kan. Tapi itu opportunity semua kan. Nah, ini harus dibagi-bagi kan. Akhirnya dapatnya banyak gitu. Ya gitulah. Oke, Belajar. berarti lebih milih yang mana Mas? Oh ya milihnya ya, milihnya lupa lagi. Ya ada enak nggak enak yang tadi ya. Tapi kalau suruh milih sih lebih enak ya bertim sih. Tetap tim ya Mas ya. Cuman mungkin challenge-nya adalah Challenge-nya kayak gimana gitu tadi. Bisa menjaga tim ini tetap satu visi dan satu Iya, misi itu ya. harus dimonitor terus sih gitu. Oke. Itu kayaknya menjadi PR semua perusahaan bahkan ya, Iya, ataupun iya. mulai dari yang organisasi sih ya sampai ke perusahaan bisnis kayak gitu. Memang Iya. how to keep the team Ya. bisa tetap satu visi dan Ya, satu misi. tetap solid gitu kan. Ya terus baca-baca aku ke teman-teman, aku ada case gini gimana ya caranya anuin ya gitu. Ya, tapi menarik juga loh Hubos, kemarin itu Mas Rizal juga pernah sharing nih ya sama saya bahwa tiap hari Sabtu kalau nggak salah teman-teman Bingkai Karya tuh punya regular activity gitu ya buat mereka bisa sharing Apapun. dan juga ada main games barengnya juga gitu ya. Ini buat bonding juga kayak gitu kan. Itu keren sih. Itu inspired from siapa gitu atau dari mana gitu Oh Mas? ya, jadi kan apa ya? Sebenarnya inspiringnya adalah gimana caranya, sebenarnya ngelatih gimana kita presentasi apa yang kita suka gitu kan. Kadang kan kita, ya ini kan sebenarnya basic kenulis buat semua orang kan. Gimana caranya aku punya value, tapi gimana cara ngomongnya gitu loh. Kadang kan ada yang secara teknikal bagus ya, tapi suruh dia menjelaskan, aku loh jago di sini, tapi kan kadang ada yang belepotan gitu kan. Maksudnya nggak bisa how to selling communicate selling value-nya dia ke orang ya, sesama ke individu yang lain lah istilah gitu kan. Nah dari situ kan itu kan
mungkin basic education yang penting lah buat semua orang ya. Gimana kita punya value tapi gimana kita cara ngomongnya. Nah, dari situlah akhirnya tiap Sabtu itu ya udah kita sekarang gimana cara presentasi apapun ya di sektor apapun, tapi gimana caranya kamu deliver ke orang itu supaya orang itu paham apa yang mau kamu deliverin gitu. Karena kan ada orang mau jelasin tapi karena nggak bisa presentasi, nggak bisa ngomong kan, lebih sampai orang yang dibiasanya bingung ini apa sih yang tujuannya ke A tapi dia jalan-jalan dulu kan, gitu kan ke C, B, D, yang A-nya malah nggak nyampe gitu. Ya even gini lah, pengertian PowerPoint aja kan kadang kita kan presentasi ya kayak mungkin yang awal-awal kan masih teksnya banyak gitu kan, segala macam. Ya namanya PowerPoint adalah poinnya yang kamu highlight, kamu yang ngomong gitu kan. Betul. Nah itu kan basicnya kan dari situ lah, itu kan dilatih di sini gitu loh. Gimana makanya presentasinya kan bebas apapun yang mungkin teman-teman suka gitu loh. Tapi gimana kamu bisa nge-influence, istilahnya kalau gini, kalau di umum ya, aku suka drakor kan. Aku kan gimana cara ngeracuni temen-temen nonton drakor ini kan. Itu kan cuma basic how to selling selling value-nya kan. Contoh aku suka BTS gitu kan. Gimana aku ngeracuni anak supaya suka BTS. Kan ada kan biasanya gitu kan. Ini lu suka karena gini. Nah itu semua mereka belajar gimana cara supaya value-nya dia itu ke transfer ke lain. Ini tak racuni gitu kan. Tipis-tipis ini ya, basic marketing gitu ya. Iya gitu kan. Sebenarnya kan itu pelajaran dasar kan, gimana caranya kita selling value-nya kita kan. Nah, tapi ini enggak BTS, tapi diri kita gitu kan. Aku lo bisa ini, dia tenang di sini. Cara gitu loh. Bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah value kita dengan cara yang tepat kepada audiens yang tepat juga gitu ya, sampai Mas, orang yang mungkin yang enggak tertarik dulunya ini apa sih, sampai dia presentasi, oh ya keren juga ya ternyata ini. Sampai gitu kan berarti kan terinfluence kan gitu. How to bikin gitunya sebenarnya presentasinya itu. Gitu. Nah, terus ini Mas, tadi kan Mas Rizal juga sudah bercerita bahwa Bingkai Karya ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun gitu. Dan kalau goalsnya Mas Rizal sendiri juga secara personal pengen jadi dosen kayak gitu. Nah, iya personal itu. Kalau untuk Bingkai Karyanya nih Mas, apa sih yang mau dicapai lagi gitu? Apakah nanti Bingkai Karya akan menjadi apa tuh akan nyiptain mobil listrik gitu? Menciptakan mobil listrik ya mungkin. Siapa tahu ya. Iya. Apa tuh Mas? Ya jadi sebenarnya kan kalau kita kan event apapun yang kita sekarang visi misikan itu based on masalah ya. Jadi kita harapannya itu based on masalah supaya kita resolve gitu kan. Nah mungkin masalah yang kita capture dari Bingkai Karya itu adalah sekarang tsunami informasi kan, banyak banget informasi kan. Apapun sosial media lah segala macam, dan ya banyak negatifnya lah. Ya sorry to say ya, tapi banyak mungkin konten-konten yang tidak verified. Entertainmentnya banyak gitu. Cuman yang bervalue-nya sedikit gitu kan. Ya kita lihat lah, mungkin kayak di Instagram lah, TikTok lah gitu kan, ataupun di YouTube gitu. Yang di Indonesia yang trending itu yang kayak gimana sih gitu kan. Itu kan jadi PR ya gitu. Iya. Nah akhirnya dari situ kita pingin lah ya udah kita jadi media yang harapannya ngasih value lah gitu loh. Enggak, ya mungkin entertainmentnya ada sebagai penarik aja, tapi even masuk ke kita itu mereka bisa terinspiring belajar sesuatu gitu loh, enggak cuma kosongan. Nah makanya dari situ kita mulai bikinlah rebranding akhirnya ke arah entertainment dan education gitu. Education macam-macam, dari lingkungan, dari ekonomi, dari ya apapun lah yang pendidikan. Tapi kita bungkusnya secara entertainment gitu kan. Makanya kan kita kan tetap ada artis, kita kan contoh show gitu kan, udah buat narik ini aja, narik ya. Kita pingin secara wawancara pun juga kita pingin rubah gitu loh. Jadi secara kita ngobrol sama musisinya, kita riset sampai banyak data, sampai kita bikin obrolan ini different daripada yang lain gitu kan. Nah itu kan gimana kita pengen nunjukin bahwa ya kalau kalian mau apapun itu riset dulu gitu loh. Gitu supaya nanti outputnya juga keren gitu, sampai bikin gimana cara orang kita ajak ngobrol itu kayak kaget gitu kan. Iya ya ternyata ngobrolannya kok beda sama yang mungkin itu kan butuh itu yang pertama. Yang kedua ini kita kan berubah jadi bahasa Inggris gitu kan. Ya jadi semua kontennya Mas atau? Ya hampir mostly itu berbahasa Inggris dari tahun kemarin. Berarti menyasar target pasarnya akan berbeda nih ya? Iya, jadi sebenarnya siasatnya adalah kita tahu lah kayak sebenarnya
kalau kita pingin mempresentasikan kota Malang ya, ini Malang aja yang paling dekat ya. Ya kita kalau mau presentasi keluar kan kita harus bisa bahasanya kan. Ya bahasa internasional kita pasti bahasa Inggris kan. Oke. Ya bukannya kita nggak nasionalis ya, cuman kita itu pengen gimana ya Malang itu nggak terkenal di Malang aja, di Indonesia aja, tapi gimana sih caranya keluar. Nah kita pengen buktiin di situ bahwa kalau kita bisa berbahasa asing gitu ya, opportunity-nya banyak. Akhirnya kita coba tuh garap kan dari awal gitu kan, dengan ya target dulu itu kayak iseng aja gitu loh, kayak kita kan udah talk show sama mungkin lokal talent lah atau nasional gitu kan, bisa nggak sih kita mau luar negeri gitu loh ya, ngiseng aja dulu kan. Ya udah kita rebrand, kita ya kalau kita mau ngecap sana kan kita harus secara internal kita harus kuat kan. Betul. Harus sesuai dengan standarnya mereka kan. Udah kita rubah standarnya semua. Tulisannya harus makanya kita kan nggak ngadain quantity kan, tapi quality-nya kita. Misalnya sebuah teks itu kita riset yang panjang, terus bahasanya kita perhatiin gitu kan, supaya nanti orang sana lihat, wah ini keren nih gitu kan, sesuai dengan standar sana gitu kan. Nah itu dari situlah kita rebrand, dari situlah coba akhirnya pun opportunity-nya ada gitu. Hanya sempat ngobrol sama mungkin musisi luar yang pemenang Grammy gitu kan, pernah kan. Nah itu kan gini, maksudnya kita pengen bahwa dari Malang loh kan bisa ke sana kan, yo apa ya satu kita, achievement juga kan. Tapi kan kita kan harus kita siapin dulu gitu loh untuk capai sana. Itu kita pengen kayak buktikan bahwa ya nggak harus sensasional dan viralitas yang diutamain, tapi dari edukasi, dari konten yang mendidik pun bisa loh sebenarnya kalian kecap sampai keren. Ya itu tujuannya kan, orang kan tapi biar keren, biar terkenal gitu kan. Nah jadi dengan konten yang on the track yang mengedukasi itu bisa loh kita kecap sampai luar negeri lah, sampai nasional lah gitu kan. Itu jadi yang mau kita ajarin di sini adalah dengan basic jurnalis ya, tetap dengan basic jurnalis, dengan kita memberikan edukasi segala macam. Nggak usah mungkin sedikit viralitas ya, tapi itu bisa loh kita dapetin opportunity yang oke gitu. Karena kan sekarang kan semua kan counting by number ya gitu. Walaupun kita mungkin numbersnya nggak terlalu viral mungkin, tapi value-nya yang mau kita gedein gitu loh. Jadi ya itulah kayak gimana nanti gini, aku agak mirisnya kan takutnya generasi muda itu nanti semua apa-apa itu viral gitu kan. Jadi kan akhirnya kan bikin konten kan ya wis yang penting viral. Yang penting follow the trend gitu, tapi follow the trend, nggak ngerti apa value-nya gitu. Banyak kan yang kayak sampai dia nyekatin truk yang di yang di sosmed demi viralitas kan, melakukan hal yang hal yang kayak bodoh tapi untuk viralitas gitu loh. Tidak ada value-nya tapi yang penting viral gitu loh. Karena orang suka yang gini gitu kan. Tapi nah kalau itu banyak banget yang gitu kan, akhirnya kan orang ke influence bikin kayak gitu semua kan. Terus yang bikin yang secara edukatif sedikit gitu kan, yang mau yang ngasih tahu bahwa ini loh, bahwa ya sebenarnya kalau kalian bikin yang edukatif opportunity-nya ada gitu loh, nggak harus yang viral gitu kan. Takutnya kan bikin semuanya fashion semua yang gini gitu. Lebih ke viralkan sesuatu yang berkualitas mungkin yang mendidik lah istilahnya, yang memberikan inspirasi buat teman-teman kayak ternyata belajar bahasa ya keren ya. Makanya kan kita kan ada sama bahasa kan, harapannya mereka yang nggak tahu gitu kan. Contoh baca kemarin kita kan pernah beritain Lesti gitu kan. Contoh Lesti kan viral gitu kan, tapi kita package dengan bahasa Inggris gitu kan. Ya viral gitu, tapi kan bahasa Inggris banyak komen tuh, aduh kok nggak bisa bahasa Inggris, aduh kok nggak bisa. Ya nggak apa-apa, kita bukan nggak nasionalis cuman, tapi kan akhirnya kamu tahu kan, seenggaknya mereka kan habis nggak tahu kan lihat terjemahan kan. Dan terjemahan tahu, what itu apa, how itu bagaimana, seenggaknya mereka tahu lah dan ke-trigger lah. Ya syukur-syukur nanti mereka habis dari sini, waduh gak bisa bahasa Inggris, ya apa ya, Ustaz les bahasa Inggris loh. Itu kan kita siap. Memberikan sesuatu hal yang bagus gitu lah gitu. Ini kayaknya emang dasarnya personal missionnya Mas Rizal ini adalah edukatif kan, balik lagi ke tadi kan, edukatif gitu ya. Kayaknya emang personal call-nya panggilan dirinya tuh memang adalah sebagai seorang pengajar gitu ya, atau pendidik kayak gitu. Jadi mungkin kalau boleh aku rangkum gitu ya, bahwa kedepannya Bengkai Karya tuh ingin untuk terus memberikan sesuatu yang berkualitas, baik yang mendidik maupun yang menghibur kayak gitu ya, dan juga untuk reach wider audience gitu ya. Jadi nggak stuck di Malang aja. Nggak stuck di Malang, kita pengen ekspansi ke Asia Tenggara dulu lah gitu loh. Ke Asia Tenggara
tapi harapannya bawa Malang kan itu gitu, dan makanya kontennya kita agak-agak memper ke Asia kan, ke Singapura kan gitu kan. Karena ya harapannya mereka lihat kita dan juga mereka lihat Malang gitu loh gitu, dan akhirnya lihatlah ternyata ada ya di Malang yang bisa kecap sampai sana gitu loh. Yes, itu sih betul. itu sih. Dan saya juga sempat ini juga sih ya Mas ya, bahwa yang membuat suatu perusahaan atau ini bisa saya sebut startup nggak sih Mas? Iya, startup kan masih rintisan juga gitu ya. Bisa apa ya, sustain itu adalah pada value-nya gitu. Pada Jadi value. nggak hanya sekedar angka aja, tapi ketika terjadi istilahnya apa ya, mungkin krisis dan lain sebagainya, startup mana yang paling kuat nih yang bisa bertahan. Nah itu gitu ya itu tadi, kalau basicnya kan macam-macam tuh. Secara finance kan sudah tahu. Jadi gimana maintain kita itu tetap keep up tapi dengan apa ya, keuangan yang bagus. Gitu kan. Nah itu kan kepake kan ilmu-ilmunya yang kemarin kan itu. Oke. Nah nanti mungkin untuk soal how to manage the startupnya nanti mungkin kita simpen ya Mas ya di episode berikutnya. Nah sekarang ini deh Mas, pesan apa sih yang mau disampaikan buat Hubos, buat anak-anak muda sekarang nih ya, mungkin yang sekarang masih proses mencari jati diri, mencari jalan karirnya, apakah aku mau menjadi seorang startup founder? Startup founder atau mungkin mau kerja kantoran aja deh kayak gitu ya. Spesialisasi gitu kan ya. Yes, atau mungkin mau menekuni dunia UMKM kayak gitu kan, atau kayak gimana, itu apa nih? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, yang mau jadi startup founders ya, ini ya, mau start kali dari bikin startup gitu ya, ya start from problem sih sebenarnya. Nah, gimana ini kan sekarang kan apalagi semenjak COVID ya, problem kan di mana-mana kan, banyak lah, udah kelihatan gitu masalah. Ya itu kalian ambillah satu masalah, kalian selesaikanlah menggunakan produknya kalian, idenya kalian. Contoh, ini mau tak selesaiin lah dengan cara digitalisasi gimana, kan teknologi udah berkembang kan, ambilnya satu capture masalah di mana ya. Ini contoh yang udah kejadian ya, mungkin aku agak dulu ya, contoh di transportasi gitu ya. Transportasi ada masalah nih, waktu aku nganu ojek harganya ngawur nih gitu, gimana ya caranya supaya harganya terkalkulasi ya. Ya udah aku pakai teknologi, aku kecapin lah dari sini, jadilah sebuah solusi masalah. Nah itu kan akhirnya masalah terpecahkan dan bisa juga dimonetize gitu kan. Nah istilahnya ambillah start from problem sebenarnya, bukan start from money atau opportunity gitu. Ini kayaknya banyak duitnya nih gitu, aku ambil inilah, tapi nggak tahu visinya mau tackle mana gitu kan. Sebenarnya kalau tackle the problems itu lebih valuable gitu menurutku ya. Lebih kayak tadi kan kita ada masalah di media gitu kan, mau kita tackle gitu. Jadi ya harapannya dari situ kan apa ya, maksudnya tidak orientasinya tidak dengan mungkin dengan komoditas, tapi dengan how to kita resolve the problem gitu loh. Itu mungkin menurutku lebih sustain sih secara passionate ya. Jadi kita bisa lebih ngasih lebih karena kita triggernya adalah nyelesain masalah gitu kan. Nah dari itu sih, jadi sebenarnya masalah itu banyak sekarang di kelihatan gitu loh. Ambil satu, selesaikan dengan produkmu, jadi startup founder kan dia. Jadi mencoba melihat masalah dari perspektif yang lain gitu ya. Dari bagaimana kemudian kita bisa menciptakan sebuah solusi gitu ya, dari masalah itu. Kayak gitu, benar sih Mas, karena beda juga sama orang yang dia pengen jadi startup founder tapi cuma ikut-ikutan tren. Keren gitu kan? Jadi startup founders ya gitu. Cepet kaya ya. Padahal ya Mas, nggak tahu nih dari 4 tahun berapa tahun nih. Berapa tahun tidak digaji saya gitu kan ya. Sebenarnya banyak gaji yang lain gitu. Nah itu jadi startup founder belum tentu gajinya yang paling gede ya Mas ya. Kadang minus lah, kadang ini, kadang nggak digaji kan. Gitu. Beli ini beli itu gitu kan. Nah itu ya, jadi memang fokusnya atau panggilannya adalah lebih ke bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah dari yaitu dari sebuah permasalahan yang ada kayak gitu ya, bisa ngasih solusi gitu ya. Dan lebih fulfilling kan itu kan. Maksudnya ya nggak sih, kayak menyelesaikan masalah, orang terbantu dengan kita nih gitu kan. Oke. Nah mungkin satu aja nih Mas
yang simple gitu ya, yang singkat juga mungkin buat teman-teman, buat teman-teman yang masih bingung sama masa depannya gitu. Kayak aku masih galau, aku masih nggak tahu aku mau kemana ini gitu. ya ini untuk mungkin teman-teman yang mungkin masih menjalankan kuliah atau belajar gitu ya. Istilahnya stigma bahwa kalian selesai kuliah dan selesai pendidikan itu stop belajar itu salah. Kan biasanya gitu kan, kuliah yes aku nggak belajar, aku akan bekerja. Habis. Nyatanya. Iya, gini maksudnya emang basicnya adalah never stop learning sih sebenarnya. Toh kita habis lulus kuliah kan kita anggap ya kita selesai belajar, kita nggak belajar gitu. Itu malah selesai karena toh kita kerja kan belajar lagi kan. Kalau kita menutupi diri udah nggak belajar, ya udah. Ya udah gitu-gitu aja kan gitu. Jadi dimanapun dan kapanpun ya jangan pernah berhenti belajar sih. Karena nanti yang nyelamatin kita di krisis apapun itu pendidikan kan. Oke. Ya nggak sih, kalau kita punya belajar terus keep up, ini contoh ada suatu hal yang baru nih. Kita ya udah belajarlah dikit-dikit gitu kan. Apakah ini walaupun nggak terlalu digunain, siapa tahu nanti berguna kan gitu. Ya tahu contoh ada krisis gitu kan tiba-tiba. Blank gitu kan. Tapi dengan basic education yang tinggi gitu kan bisa nyelamatin kita sebenarnya. Ini yang mungkin aku personal rasain kan gitu. Jadi istilahnya kalau buat teman-teman yang mungkin masih pelajar lah, kuliah lah atau jadi ketika lulus itu ketika selesai pendidikan itu bukan berarti kalian stop belajar gitu. Tetap belajar. Ya toh nanti kalian di pekerjaan kan harus belajar lagi kan. Ini gimana cara ini terus naik jabatan belajar lagi kan. Kalau kita kengkeh sama aduh gak usah belajar lah, maksudnya ya udah nikmatin aja ya gitu-gitu aja. Ya ketika ada krisis ya udah. Ya kan yang dipilih kan yang paling bisa yang beradaptasi. Bisa beradaptasi betul. Beradaptasi kan harus butuh education yang banyak kan. Oke, so itu ya bos, never stop learning gitu. Karena selama kita hidup kita memang harus terus belajar ya. Iya, terus belajar. Apalagi sekarang kan lebih ngeri kan, teknologi semakin cepat maju. Kalau kita nggak kecap lah cepet kan kita nggak tahu. Contoh lah pakai Google Drive, pakai ini gitu kan. Padahal itu teknologi sebenarnya udah ada bertahun-tahun yang lalu ya. Gitu. Tapi ya kalau kita kungkung, aduh nggak usah lah itu ngeribet. Ya ribet di awalnya, tapi ya nanti kan kalau udah tahu kan ya. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak ya, Mas Rizal untuk sharing-sharingnya di episode kita yang kali ini. Nanti masih ada satu bahasan lagi nih yang menarik yang bisa kita sharingkan lagi tentang bingkai karya dari sisi startup bisnisnya nih. Kalau tadi kan kita cerita-ceritanya tentang bingkai karya, backgroundnya kayak gitu kan, how Mas Rizal as a founder ini build gitu kan si bingkai karya ini. Nah kita simpen tapi ya. Iya, kita kan ketemu terus di sini ya. Kenapa? Kita kan ketemu terus kan. Panggil aja. Yes, okay. Siap. Kita simpan pokoknya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bos, dan jangan lupa terus ikutin iHub Talk di episode selanjutnya hanya di official Ngalam Innovation Hub.